persidangannya dijadwalkan pada tanggal 8 Januari tahun 2025 ya di Pengadilan Negeri Tangerang. Agendanya pertama masih panggilan pertama ya. Panggilan pertama untuk bagian persidangan. Tentu kita akan Farhad Abbas siap menuntut 1 triliun kalau sampai Agus ditinggal pergi sama istrinya. Untung aja Elmi masih setia, masih bisa menjadi istrinya Agus. Saya nggak tahu nih kalau uangnya nggak ada nih, apakah Elmi tetap akan setia sama Agus. Kalau sampai Agus kehilangan istri gara-gara uang hilang, yang bertanggung jawab ini adalah 4 orang itu gitu. Nggak perlu kita minta ganti 1 triliun, ya kan? Orang lagi banyak uang, tiba-tiba uang dihabisin, tuh. Betul gak? Betul gak? Ya Elmi, tenang Elmi, mudah-mudahan Tuhan ganti. Bukan ganti ini ya, ganti jodoh ya, tapi ganti uang. Oh my god, ini diduga ada rekaman suaranya Agus terus sama dugaan ya si Wawa kayaknya ya kalau gue denger-denger, dan 1 orang lagi laki-laki aku nggak tahu deh, tapi ini udah beredar di sosmed dan aku dapat ini dari akunnya si Ragil Gemini nih ya. Nih kita dengerin ya, bener nggak sih mirip kayak suara Agus, tapi bener enggak? Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian, karena bikin capek. Itu bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Saya juga kan. Cuma mau ini doang. Gitu ya. Mirip, suaranya saya mah cuma mau ini doang gitu ya. Terus Ngasih kabar aku di sini dari siapa sih, Pak? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini? Ya, kan saya telepon sama oh kan saya telepon sama Agus, berarti yang di awal itu suara bapak-bapak ya, bukan suara si Agus nih. Yang kedua, kok suaranya Agus tegas banget ya di sini ya, Gus. Sampai agak-agak bingung gitu, tapi mirip suaranya kayak Agus. Cuma kok tegas banget ya Gus, beda banget kayak biasanya kan kejam nih ya, aku sedih. Biasanya kan ada jam nih ya. Ini kok enggak ya? Coba ya. penyelesaian akhir itu di kepolisian, karena bikin Itu bapak-bapak. harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Saya Dibawa kayak gitu aku nggak tahu kan gitu kan. Itu suara Agus tuh kayaknya ya, kayak agak mirip suara kamu Gus, tapi nggak tahu nih kamu bukan Gus. juga kan. Cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar aku. Nah itu yang ini doang, itu kok kayak agak-agak mirip kayak suaranya wow. Sini dari siapa sih, Pak? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini. Masih kabar aku di sini. Ya, kan saya telepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, iya Mas Agus itu kan kemarin kita langsung mainnya cantik gitu kan. Langsung mainnya cantik gitu kan. Mainnya cantik. Agus. Ini suaranya, ini Agus ya? Agus, lu bukan si Gus? Telepon Mas Agus, ini Agus dirimu kah? Iya, ya intinya, iya paham. Saya juga awalnya seperti itu gitu loh, karena saya mencoba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu loh. Saya sebenarnya tidak berharap penyelesaian akhir itu di kepolisian. Ini siapa nih? Karena bikin capek. Karena bikin capek ini bukan Agus. Bukan harapan saya. Tiba-tiba dibawa kayak gitu, nggak tahu. Saya juga kan. Cuma mau ini doang. Itu yang ngasih kabar aku di sini dari siapa sih, Pak? Kenapa? Yang ngasih kabar aku di sini. Ya, kan saya telepon sama Agus. Kan saya telepon sama Pak Mas Agus sebelumnya kan. Habis Mas Agus, iya Mas Agus itu kan kemarin kita langsung mainnya cantik gitu kan. Iya, ya intinya. Iya paham. Iya paham. Saya juga awalnya seperti Ini siapa ya? Bapak-bapak ini siapa ya? Saya mencoba menghargai gitu loh, dan berharap dia menghargai saya juga, karena pada awalnya gitu loh. Jadi ini ada percakapan 3 orang ya. Yang satu yang dibilang kan saya telepon Agus, berarti yang satu itu Agus. Tapi Agus tuh bener-bener mirip suaranya kayak Agus sedih kayak gitu, tapi lebih tegas ya. Aku nggak tahu ini rekamannya siapa yang bikin, tapi pokoknya udah ada beredar. Kalian coba cek sendiri, coba komen-komen. Ini kira-kira bener Agus bukan? Soalnya ada main cantiknya gitu ya. Apa tuh maksudnya main cantik? Coba jelasin deh. Yuk komen yuk. mana ya istri Bang Agus? Kok belum balik-balik?
Jadi di sini aku masih sendiri, temani hari-hari sepi. Sini aku masih sendiri, melindungi hari-hari sepi, meski tanpamu, meski tanpamu. Andai istri Bang Agus ya, lama banget baliknya di bawang merah. Mana dia? Jadi kita yang sebentar di bawang merah, kok lama? Tadi berserah diri, otomatis membukakan jalan bagi diri dan bisa menerima ketidaksempurnaan tuh dengan ikhlas gitu loh, Gus. Ya itu juga kadang kan Bang Agus suka melakukan beberapa kekonyolan, nyanyi, kadang suka ya begitulah kan, tahu sendiri ya, itulah cara untuk Bang Agus untuk menghibur diri Bang Agus. Ya bagi kalian yang merasa terhibur, ya alhamdulillah, berarti Bang Agus masih bisa menghibur kalian. Tapi kalau bagian yang nggak suka, berarti itu termasuk kami tim pembela kaum lemah hadir untuk memenuhi panggilan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pasal 372 yang sudah kita laporkan pada tanggal 6 Desember 2020 terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan pasal 372 ya, yang dilakukan oleh 4 orang, yaitu Neni Sumargo, Pratiwi Novianti, Giri Julian Saputra, dan Pablo Benua. Mereka telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga telah melakukan donasi bodong kepada Agus Salim. Tadi Mbak Elmi Nurmala telah diperiksa oleh penyidik dengan jumlah 17 pertanyaan, dan Mbak Wawa atau Neneng Sumiati juga diperiksa dengan jumlah 17 pertanyaan yang sama terkait peralihan dana Agus Salim kepada yayasan dan peralihan uang Agus Salim kepada korban bencana alam NTT. Dan kita juga melampirkan bukti-bukti, yaitu bukti rekaman video podcastnya Denny Sumargo yang terus terang ya menyepakati bahwa dana 1,3 M itu mereka berempat menyepakati telah dialihkan kepada korban bencana alam NTT. Kak, tadi mungkin ada kesulitan nggak mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sendiri? Tidak ada kesulitan. Tadi saksi Mbak Elmi Nurmala dan Mbak Wawa diperiksa dengan lancar dan dibantu oleh penasihat hukum tim pembela kaum lemah dan pengacara-pengacaranya. Agus gimana nih Gus? Mungkin setia menemani sang istri saat diperiksa gitu. Mungkin gimana Gus ungkapannya? Soalnya tadi aku keluar aja sih, tidur di luar, jadi nggak tahu. Kalau Agus sudah diperiksa pada 1 minggu yang lalu. Hari ini saksi istrinya Elmi Nurmala dan Wawa gitu terkait peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan. Kita minta kepada kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera memproses hukum terkait laporan polisi yang kita buat dan untuk segera dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap 4 orang ini ya, yang otaknya telah melakukan dugaan donasi bodong kepada Agus Salim ini, sehingga klien kami telah dirugikan baik secara material maupun imaterial. Agus, Ya, ada tambahan dikit, tadi kami juga telah melaporkan Densu dan kawan-kawan ini PB, NP dan GR ke Komisi Disabilitas Nasional di Kementerian Sosial. Sudah kami laporkan juga mereka terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait dengan disabilitas pasal 144, ancaman pidananya 5 tahun dan denda 500 juta. Dugaan mereka telah melakukan pemindahan uang disabilitas, dalam hal ini Bang Agus Salim, ke penerima manfaat lain masyarakat NTT. Nah, mereka bisa diancam pidana. Hati-hati ya untuk Densu dan kawan-kawan, karena mereka telah menzolimi Bang Agus.
hati-hati dengan tindakan kalian. Mungkin untuk ancaman pidananya berapa lama? 5 tahun penjara, itu ancaman pidananya 5 tahun penjara, denda 500 juta.